Selamat siang, kembali lagi di Yup, gelaran bener. Yacht Esports Turnamen Piala Menpora 2021. Masih bersama dengan kita berdua ya, dengan Iya. Ragnar dan juga BBG. Di mana di sini sudah memasuki di week ketiga, day kedua. Ah. Di mana di sini kita akan mempersembahkan 4 pertandingan seperti di hari-hari sebelumnya dan juga week sebelumnya. Yap, Di benar. mana di sini akan ada IDN Jogja melawan Yup. Eagle Eyes. Di Oke, match pertama. ini ya pembuka kita ini Iya. ketua lawan ketua itu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam in-game ya, akan lebih baik kalau kita menyampaikan banyak-banyak terima kasih Yap, benar, terima kepada kasih pihak semua sponsorship kita. kita yang sudah mendukung berjalannya Yacht Esports Turnamen Piala Kemenpora 2021 kali ini. Di mana di sini ada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, My Pertamina Official App from PT Pertamina Persero, Bank Mandiri, Bank Jatim, dan PT Angkasa Pura II, dan yang terakhir adalah Telkomsel. Dan nggak cuma itu aja, kita ada giveaway berupa 3 voucher Unipin kredit senilai Rp100.000. Caranya gampang banget. Kalian cukup follow Instagramnya Ampi Brawijaya, Yacht Esports Turnamen, Kemenpora, dan Unipin Indonesia pastinya. Caranya gimana? Simple banget, cukup ini ya, nanti komen match terbaik ya, atau yang Iya. paling menarik menurut kalian. Jangan lupa tag Instagram kalian juga, dan jangan lupa dengan hashtag mendadak Unipi gitu, simple banget. Oke, kita sambil dulu ya masuk ke intro kedua tim ya ini. Untuk tim IDN Jogja ini berasal dari Yogyakarta, sama Oh iya, seperti iya ada sama, udah ada tagnya juga Jogja. terus untuk tim Eagle Eyes ini semua dari Jambi. Oke, Jadi Jambi. ini bisa dibilang derby antara Sumatera dan juga Jawa. Iya sih, jadi cukup jauh. Ini mereka Kedua-duanya masih pelajar semua, oh, jadi masih muda-muda. masih Sesuai ya, masih antusiasme para teman-teman kita yang masih muda. Oke, sepertinya draft bisa langsung dimulai. oke. Tapi yang ini ya, kita sambil nunggu draft juga dulu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam game. Pembuka pada siang hari ini antara IDN Jogja dan Eagle Eyes. Kita bahas sambil nunggu dari prediksi BBG nih yang kan MPL yang kemarin tuh dua kandidat finalis. Your team is sudah banning. keluar di awal ini gimana? Alter Ego kalah sama BTR Alpha, terus yang RRI bisa dikalahin sama Genflix. Ya, Your team is banning. Dan predictable juga kan ya itu. karena kadang mungkin karena ekspektasi tingginya terlalu cepat juga kan. Setuju kali ini. Jadi membuat beberapa kekuatan dari beberapa tim itu jadi Your team is banning. terhalangi atau turun. Oke, terus ini kita udah masuk band ketiga ya. Ini jadi mereka kedua tim udah ngeband ke arah Matilda, Pakuito, dan juga Digi. Iya. Dari BBG sendiri gimana nih untuk draft awalnya bakal ngepick siapa nih kira-kira untuk tim IDN Jogja? Wow, Juve ternyata di band. Harusnya Benedetta, soalnya Benedetta masih available terlepas. Benedetta? Iya. Soalnya Benedetta juga kan kita tahu dia sangat-sangat aktif banget di map. Jadi untuk rotasi dan segi Oh ya, keagresivitas- Brody lepas untuk kali ini Iya, ya. Brody Brody kalau first pick Benedetta sih, lebih Benedetta daripada Brody sih. Soalnya Brody juga masih bisa dibunuh sama Benedetta kan. Oh, dan benar ternyata Brody langsung Iya, di-pick. Brody langsung di-pick. Seperti ini ya perkiraan, karena Brody untuk yang bisa mau positioningnya dengan baik pasti benar-benar gagu sih. Iya. Dan di sini ada 2 pick nih. Kira-kira BBG predik apa nih? Ya, satu ternyata masih udah ada Rafael. Mungkin Apa Natalia bakal keluar? Enggak ya, kurang cocok. Benedetta sih, oke, masih Benedetta. Oh, Benedetta. Iya, Ya Your benar. team is picking. Oke, Benedetta udah di pick juga sekarang. Harusnya sekarang dari tim IDN Jogja harus ambil hero yang bisa di match upin sama Benedetta. Oh, planning ngombo-ngombo kayaknya. Sepertinya karena Tiger juga hero yang bisa Loloyi. Your team is picking. zone out juga kan, dia bisa rusuh ke arah buff
Karpova ke arah jungle juga. Jadi rotasi daripada IDN Jogja ini bakal lebih agresif lagi di match kali ini. Tapi menurutku di sini dari line up lebih mirip kayak yang week kedua nggak sih? Ya ada Tigreal juga. Your Sempat team ada is jadi banning. combo Kemarin juga ada Tigreal. Brody barengan sama Tigreal di combo. Dia week Oh. kedua kan ya kalau nggak salah ya. Minggu Yang ke- tag ya, sling fake itu. Dia kan kurang lebih juga pakai itu. Oh, enggak. Bukan ya? Bukan, itu combo Angela Brody, Pak. Oh, iya Harit ya itu ya yang ada Tigreal ya. Ya, hari. Oh. Dan di sini Elis. Your team Oh, is banning. Yuzong yang cukup jarang dikelihatan ya, yang dari week kemarin juga nggak ada yang mati. Berarti harusnya dari tim Eagle Eyes ini mau ambil Your team is Parsha. Sepertinya Parsha. Dan di sini ada Bruno yang di ban untuk antisipasi karena belum ada ini ya marksman ya dari tim Eagle Eyes sendiri. Mengatasi hero yang punya high damage output juga biar tidak bisa menyaingi Brody nantinya di early sama di mid game. Oh, bener. Dan Nah. memaksa dari tim Eagle Eyes buat main ke arah late game. Ha. Nah di sini Parsa bener apa kata BBG ya ini langsung diamanin karena untuk apa ya untuk posisi kontes AOE juga dari jarak jauh air strike-nya benar-benar pressure map-nya gede banget. Karena dia emang udah dari awal dia ngebuang UV kan buat bisa menangin zoning ini kan, zoning dari mappingnya sendiri. Oh, misi Yuzong juga kan. Jadi karena Yuzong itu dia bisa langsung ke arah belakang langsung. Buat cukup hero menarik yang sih ini belakang. ada Misitar support Your team solo enggak ini solo Misitarnya solo Jawheadnya jadi support bareng Tigreal apa sama ini ya Enggak, solo dua-duanya sih, Tiger sama Jawhead. Jawhead Misitar solo berarti Loi sama ini ya sama Tigreal ya berarti ya. Iya. Menarik juga di sini. Oke, Dan dia siapa itu? 10 Oh, hero Granger yang yang akan terakhir. digunakan oleh kedua tim pada game pertama, di mana di sini week ketiga dari gelaran Jav Esports Turnamen Piala Menpora 2021. Yap, benar banget. Dari line up sendiri menurut BBG ini bagus line up Jogja atau Eagle Eyes nih kalau dari BBG. Kalau aku lebih ke arah Eagle Eyes, soalnya aku lihat dari kompetisi mereka, hero-hero mereka itu cepat banget online-nya, jadi mereka bisa lebih agresif dan melakukan inisiasi ke scrimmage itu lebih cepat daripada tim Liga Jogja. Oke, ya benar sih. Tapi cara nggak menutup kemungkinan untuk tim IDN Jogja bisa ini ganggu lini belakangnya juga karena dia ada Jawhead dan ada Tigreal juga yang bisa full up ultimate-nya kan. Tinggal gimana kedua tim ini mempadukan ini ya apa kombonya mereka gitu. Iya, So menarik ya. So bagi viewers yang masih belum baru nimbrung juga jangan lupa dukung yang belum subscribe Unitin Gaming jangan lupa di subscribe juga. So ini kita bakal masuk ya ke dalam game pertama kita antara IDN dan juga IDN Jogja. Oke, di sini kita masih melihat Loi sepertinya langsung saja ke arah mid sendirian. Sebentar dari Brody dan juga Tigernya langsung ke arah buff merah. Oke. Juga dari tim Eagle Eyes ya, mereka langsung ke arah blue buff, nggak usah clear ke arah tengah. Kedua tim ini bermain ini ya kayak nge-babysit junglernya gitu kan buat Iya, maybe mereka gitu. lebih ngamanin ke arah resource-nya mereka daripada terkontes terlebih dahulu. Nah, dan di sini untuk landing phase Jawhead bakal berlawanan dengan Elis. Menurut BBG sendiri bisa menang pressure nggak untuk Jawhead sendiri? Pastinya akan farming satu sama lain sih, soalnya Jawhead juga nggak bisa langsung masuk ke arahnya si Elis, dari Elis juga bisa kabur gitu aja. Oh, iya. Sementara kill threat-nya sendiri untuk saling solo kill tuh agak susah ya dari kedua tim, karena Jawhead juga level 4 dulu buat dapat unstoppable force. Dari Elis juga butuh stack yang banyak. Dan di sini yang cukup menarik adalah Granger tadi barengan sama Rafaela ngambil satu jungler dari ini ya di lane IDN Jogja. Yang ini ya mini creep kecilnya tuh diambil tadi bareng Rafaela. Tapi untuk different level mungkin levelnya lebih dulu ini ya kayaknya Granger duluan ya. Iya. Soalnya dapat creepnya kan kelebihan satu ya. Jadi dia langsung dapat apa namanya? Level XP 4 dulu. tambahan. Dan di sini Rafaela open map juga. Oh, langsung dari sana tadi connect 3 hit di situ. Oh, langsung berusaha di flicker dan juga didorong gitu.
Masih berusaha di fight, dipukul mundur. Brodinya sakit banget dan dapat first blood di sini ya Iya, langsung Brody dapat. masih coba untuk maju Apakah bisa lagi kan berusaha nih. Ada mendapatkan ultimate dari Brody langsung double dibuka, kill? tapi masih Masih kabur survive. Brody. Tipis banget. Gilo, tapi Ada sepertinya follow up ada dari Benedetta. Benedetta. Execute gitu saja. Atau ada akse bobot Oh. mengarah ke arah seorang Enggak sih, itu Rhapsody-nya sakit banget. Dipukul mundur lagi, masih ada ejector. Ejectornya salah lempar ternyata masih bisa di dapat satu finishing kill sama lagi Benedetta. Nice sekali. Wah, itu apa ya, mistake kecil ya yang dilakukan sama Jawhead karena prediksinya dia bakal ngelempar satu musuhnya ke belakang gitu. Ternyata yang kelempar justru temannya sendiri. Enggak, dia pengen langsung Asbaba Force ke arah hero yang paling rendah, tapi ternyata lebih ke arah itunya, apa namanya, si Benedettanya masih penuh. Ternyata Loi diam-diam dapat ini ya, solo kill ke arah Benedetta yang sudah berhasil mengamankan 2 kill yang tadi. Dan di sini Turtle langsung di start oleh Eagle Eye. Dari menurut BBG sendiri gimana ini untuk landing phase kedua tim? Cukup decent sih buat kedua tim, cuman dari Eagle Eye mereka lebih apa ya, lebih wise aja dalam melakukan rotasi dan melakukan pergerakan, jadi gak ada pergerakan dari mereka pergerakan itu yang sia-sia. Langsung Langsung di Dead Sonata gitu aja. Kabur dan menahan damage tersebut dan tidak terlalu signifikan sepertinya. Cukup menarik dari Boyka ya di sini karena dia nggak wasting ultimate sama sekali sih. Dia ada kesempatan buat nyicil langsung dipakai gitu aja sih. Cukup wasting karena itu nggak menjadikan dikonversi menjadi point kill. Cuman kita nggak tahu juga ya, mungkin keputusan yang diambil adalah untuk ngasih pressure kayak gitu kan. Atau apa kita nggak tahu. Tapi untuk dari segi rotasi yang aku perhatiin ini Eagle Eye lebih ini ya, lebih rapat dari lebih sebentar saja rotasi mengarah ke arah Creep Wave gitu saja dari L1v1. Kalau damage daripada seorang Jawhead kali ini Brody langsung saja coba untuk maju, tapi sepertinya enggak. Ya, namun dari atas ternyata ada yang keculik Minsitarnya dibarengin Granger dan juga Benedetta di situ berhasil mengamankan 1 kill, sementara di lini bawah belum membuahkan hasil ya. Cuma ngusir gitu aja. Emang sulit sih kalau untuk ganking ke arah Elise juga. Karena yang aku bilang tadi, karena durability dari Elise sama potensi kill dari Jawheadnya sendiri itu butuh waktu yang agak lama. Jadi kedua belah pihak bakal farming aja. Iya benar banget. Dan di sini udah dicicil untuk landing bawah, sementara dari Granger dan Rafaela stick together terus ini benar-benar nempelin satu sama lain. Di sini Benedetta berusaha mengganggu, apakah bisa di sini udah dapat info? Udah starting berubah, apakah kecuri? Ada final belum begitu saja, ada taker armor. Air strike-nya udah connect buat begitu saja untuk mencoba untuk mengusir dari teman-teman dari IDN Jog. Oke, disengage gitu aja, nggak mau di fight lanjut dari IDN Jogja sendiri. Tapi decision yang cukup baik sih. Dan di sini udah landing antara Minsitar dan juga Benedetta. Langsung saja di tombak tapi nggak bisa kena karena tadi ada immune ya. Timing pengeluaran skillnya cukup baik. Pas banget. Sebentar itu kita melihat masih belum ada inisiasi lebih lanjut dari kedua tim untuk melakukan ganking ke arah satu sama lain. Langsung saja mengarah ke arah Turtle dari tim Eagle Eye. Turtle kedua ya, ini udah langsung dihajar dengan cukup cepat. Langsung saja maju ke depan seorang Elise Bloodout mengarah ke arah seorang Minsitar mencoba untuk kabur di bertahan. Zone berusaha nge-steal. Di spear gitu saja tapi Turtle Rhapsody-nya connect cukup sakit. Dead Sonata kedua, ketiga langsung diamanin sama Benedetta. Seorang Loi kali ini 4 melawan 5. Apakah masih ingin di fight? Ada ejector begitu saja ke arah Elise. Elise-nya masih tebel. Air strike-nya on point kena satu double dua kill orang. Seorang Elise dan malah Minsitarnya bocor. Enggak, Benedetta-nya nggak mau overcommit di situ. Apa namanya, Elise-nya tadi dia terkena ejector, dia terkena Unstoppable Force, harusnya dia udah lemah banget, tapi malah ada Feather Attack dan dia malah dapat 2 skill tambahan. Wah, nice play sih. Tapi emang Benedettanya dari tadi itu udah prepare di arah semak atas itu, dia siap nge-follow up di mana tadi Grangernya mau nyicil ke arah Loi tadi. Nah, itu tadi kan aku bilang karena si Benedetta ini dia punya mobilitas yang lebih cukup tinggi gitu. Sangat tinggi ya, bisa ngedes terus. Dan dia juga aktif banget di map. Jadi ya gitulah. Ya menyeramkannya dari Benedetta itu ya, karena dia bisa ngeganggu ngacoin formasi tim lawan. Ya, dan untuk IDN Jogja nih udah perlahan-lahan masih mencari celah ya ke arah Eagle Eye di sini. Ultimate dipakai udah kena, masih di flame saja, tapi kali ini dia ejector nice banget di situ. Orang pasti harus terbunuh oleh Dead Sonata connect, masih nggak terlalu sakit.
teman-teman dari IDN Jogja kali tim Eagle Eye masih ingin fight sepertinya Rafael Berhasil ada mencuri. Rafael Sakit mengarah banget ke itu. Jawhead kali ini. Masih bisa Jawhead kabur, bisa kabur dan Jawhead. berhasil mendapatkan satu solo kill di arah atas seorang Brody. Kita lihat di sini. Gila. Dari tim Eagle Brodinya Eye. benar-benar ini sih sakit sih di sini. Sakit. Iya, memang hakikatnya Brody ini dia punya damage burst yang sangat besar. Brody langsung saja sendirian. Brody harus meninggal dengan seorang Granger. Boy, what a nice play hari ini ya. Kelupa kasihkan ngejungle ya itu nge-steal Dia jungle. tidak swipe mapnya tadi sepertinya. Kayaknya temennya juga ini ya kayak kurang ngingetin dikit ya. Soalnya tadi mungkin dia infonya agak sibuk telat. nge-creep. Infonya agak telat. Iya. Ini turtle ketiga udah langsung diamanin saja. lagi. Belum diamanin sih, masih langsung Masih. saja di start sama Udah tim di Eagle start. Eye. Langsung aja Vader Ether dibuka di arah tengah. Coba itu mengusir teman-teman dari IDN Jogja supaya tidak bisa mengarah ke arah turtle ketiga. Sementara itu kita lihat di Oke, sini udah ada Rafael info juga blue berada buff di taman. udah Coba spawn. untuk mengharas ke arah purple buff dari tim IDN Jogja kali ini. Kayaknya nggak mau di fight sih dari IDN Jogja di ini. Apakah Belum dia ada yang ini follow nggak tahu sih kita. Belum ada yang follow up Nggak tahu. soalnya. Oh, enggak. Dan lebih ke arah Misitar sepertinya movementnya. Oke. Tadi Vader Ether dan berhasil membunuh seorang Minsitar natanya Rafael di sini di arah top lane. Sayang banget loh. Padahal Misitarnya sendiri sudah tahu kan. Ada info ada yang nge-start ke arah blue. Kita lihat di sini seorang Elis malah di solo kill oleh Jawhead kali ini. What a nice play dari seorang Jawhead ya kali ini. Buying time di sini udah mulai dikacauin ininya ya. Apa rotasi Ritme dari tim pertandingannya, Eagle Eyes di sini. iya. Pelan-pelan udah mulai ngejar lagi balik ke 3000 gold ya di 34.000 gold di frame-nya. Dan di sini yang cukup menarik ada Iya, di sini Misitarnya kita cukup dari item kita lihat di sini seorang Benedetta sudah mengamankan Blood X, Warrior Boot dan juga Brute Force mengarah ke arah Blade of Vision. Sepertinya kita lihat sini Oh, terjepit bisa kemana-mana jauh, boncor mungkin saja banget di mati. situ. Langsung ada Air strike-nya kena sakit 4 banget. dan mencoba Kena untuk 3 orang. membunuh, dan 2 hero dari tim IDN Jogja harus Tiger yang meninggal. nggak bisa 3 hero harus Rhapsody-nya meninggal. on 4 hero harus point. meninggal. Double kill dapatkan seorang Granger dan malah Wow. triple kill dan wipe Granger. out dari tim IDN Jogja. What a nice play dari tim di Eagle Eyes kali ini ya. di sini apa ya? Jawheadnya terlalu pede maju open duluan sih di situ. Tapi dia nggak sadar kalau dia udah di surround gitu aja dari Dia nggak expect ada 3 orang juga sih dia di langsung dalam semak. meltdown dan langsung mati begitu saja, nggak sempat ngeluarin Dan apapun harus support, ketinggalan 2 tower di tengah dong. langsung Ini ya hitungannya aja. terbayar cukup ini ya, cukup PR juga sih. Hilang Terpunish sangat-sangat keras sih. sangat keras, tamparan yang sangat-sangat keras. Setelah itu kita lihat 5 detik lagi sebelum Bapak Lord bakal datang ke Land of Dawn kali ini. Dan untuk rota ini ya, ada switch lane juga dari Eagle Eye, Benedettanya lebih sekarang ke bawah, sementara Elisnya di Sebentar atas. kita lihat sini Elis langsung saja buy one ke arah seorang jauh head sudah dikeluarkan dan dia malah dilempit ke arah belakang, nggak mau terlalu maju dan agresif sendirian. Tapi untuk prepare setup trapnya sih Eagle Eye benar-benar ini. Pas. Sebentar itu kita lihat Bagus sini, banget Vader tuh, Ether lihat. dan juga blok Wah, satu hit lagi. Satu hit lagi dan Masih malah dapet meninggal di tangan Barsanya. seorang Barca. Elis. Kali ini ultimate Nggak dari bisa. seorang Brody berhasil membunuh satu hero. Kali ada final blow mengarah ke arah Brody. Benedettanya dong, Benedetta bagus terbunuh banget seorang follow Loi. up-nya di situ. Dan malah Brody-nya dibunuh. Tigernya oleh bocor, seorang Ranger. Misitarnya juga diusir mundur, nggak bisa kemana-mana, Double double kill kill. dapatkan seorang Benedetta. Nice. Komit dari Eagle Eye juga follow up-nya pas banget ya tadi ya. dan Tapi emang bener yang aku bilang tadi, setup trapnya ini mereka bener-bener paham kemana arah IDN Jogja ini mau bergerak gitu loh. Dari tadi yang keculik Jawheadnya lagi. Lebih tepatnya mereka kayak lebih patient aja, mereka lebih sabar, mereka mencoba untuk menunggu kira-kira mereka mau kemana sih ya. Oh, coba di sini. Coba kita gang up di arah triangle sini atau mungkin di bus di perempatan sini atau gimana. Mereka nggak Granger yang langsung saja terpleset. masih Masih bisa bisa gereja ngedot. masih bisa rondo ke belakang dan langsung saja di sini Sonata Sonata 3 satu. hit gak kena sama sekali ke arah Granger. Granger ke arah Masih seorang kecil Jawhead itu ya. aja. Kita lihat di sini langsung mencoba untuk relocate ke Untuk depan. Lord udah jalan ke arah mid lane di sini udah di-push, sementara arah atas dan bawah juga di pressure dari tim Eagle Eye ya. Kasih pressure full map. Dan di sini turtle Lordnya langsung saja dicicil sama Ini seorang kalau Brody. Langsung aja Elisnya final blow bisa timingnya ke arah pas depan. dapat 3 bisa Seorang ini. Benedetta Air masih bisa strike-nya kabur. pas, Air kena strike satu, kena dua, tiga satu hero. lagi Dan langsung langsung 2 hero hilang, meninggal Brody. dari tim IDN Jogja. 2 ditukar 0 dari tim Eagle Eye kali ini sangat-sangat agresif. Mereka nggak mau buang-buang waktu, langsung menggedor ke arah tengah begitu saja. Pintu depan
base dari tim IDN Jogja langsung diketok gitu saja dan dihancurkan. Oh, ada bongkar seorang Granger langsung saja ada Rhapsody. Gak bisa kemana-mana, Mitsuki harus meninggal di tangan seorang Granger God lagi dapatkan. Lagi-lagi ke Panis di situ ya, harus kehilangan tower top juga. Sementara Benedettanya udah lagi pelan-pelan dorong ke arah bawah di situ. Oh, masih di fight arah tengah. Kali ini seorang Elis mencoba untuk kabur ke depan, relocate langsung saja blood out. Elisnya kena agro tower cukup banyak. Oh iya, agro tower terlalu banyak dan sekarang tapi tersisa di tangan seorang. Oh, airstrike-nya katut mencoba untuk dua. membunuh seorang, tapi tidak berhasil. Bagus banget Parsanya ya lagi-lagi. Lagi-lagi on point banget penggunaan feather airstrike-nya kan. Positioning dari Parsanya bagus banget. Dan di sini harus ketar-ketir ya dari IDN Jogja karena udah mulai kewalahan. Sudah gundul semua tower dari tim IDN Jogja kali ini. Masih bisa menahan ya untuk saat ini ya dari IDN Jogja. Harus ini apa big fight, mau nggak mau IDN Jogja harus big fight bisa dapetin Granger sama Parsa sih seenggaknya. Minimal mereka bunuh Parsanya dulu. Ya kan? Parsanya dulu sih. Soalnya mereka damage lebih- output yang paling besar tadi kontribusinya lebih ke Parsa soalnya. Terus yang kedua Granger. Soalnya Parsanya nggak ada yang ngontek sih, nggak ada yang bisa langsung ke arah belakang dari tim IDN Jogja. Karena mereka harus ngebuang flicker, mereka harus ngebuang flicker sih lebih tepatnya. Sementara yang punya flicker di sini cuman Jawhead sama Tigreal. Tigreal itu ya masih cooldown juga untuk flickernya nggak bisa langsung open fight. Sementara itu kita lihat di sini dari tim Tapi memang permainan Eagle tarik Eye, ulur dari Eagle Eye juga bagus sih. bagus banget mereka. Tahu bagaimana mempermainkan temponya. Langsung saja pakai stiker alter ego dari tim. Oh, recall nih, udah mulai nih. Ini kalau sampai IDN Jogja bisa ngebalikin keadaan bakal lebih seru lagi sih pastinya itu. Ya. Ini udah differentnya udah sekitar 12 ribu ya. 13 ribuan lah. Iya ya 13 ribu. Masih berusaha bertahan mati. Tapi untuk BBG sendiri menurut BBG damage output dari Loyi ini masih kurang burst nggak sih? Karena Loyi sendiri itu dia harus stack up damage. Seperti halnya juga Brody dia harus stack up damage. Jadi setup dari tim IDN Jogja ini harus benar-benar mantap. Soalnya AOE yang mereka nggak bisa setup sama sekali AOE-nya. AOE-nya dia itu yang DOT kan, damage overtime juga. Jadi harus dipancing gimana caranya biar kombonya masuk terus. Dan masih setup aja, ini ada Jawhead udah stay di boost ya. Siap nyambut ke arah siapapun yang bisa diculik. Oh enggak, masih dibantu ya, malahan dibantu ngelempar ke arah Grangernya gitu. Tapi nggak dapat red buff. Nggak dapat, yang dapat Jawheadnya. Oh, masih yang dapat Glasit Jawhead ternyata. Kita melihat masih dari Desert Eagle kali ini mencoba mengulur waktu sepertinya. Dan Lord Bapak datang, Lord yang kedua sudah datang di menit ke-14. Langsung saja di start oleh tim Desert Eagle di sini. Ini cukup dilema juga sih untuk di IDN Jogja karena di mana kalau IDN Jogja bantu ngerusuh ke arah Lord, dia Benedettanya bisa split push. Takutnya di situ doang sih dari mereka. Dan di sini udah nggak dikontes, mereka main full defense aja, peluk ke arah tower ya lah tower. Hitungannya ini udah last fight sih, kayak all in. Mereka semua harus all in apapun yang terjadi, siapapun yang bakalan menang ya. Kalau bisa nge-fight back ya udah di fight back. Berarti nunggu lagi tempo permainan ngereset lagi kalau misal IDN Jogja ini bisa ngeratain ke arah Eagle Eye. Menurut BBG sendiri gimana nih kalau misal Elis yang lebih ke jadi inisiator open fight terlebih dahulu? Bisa karena Elis itu sudah punya Winter Trancheon sepertinya tadi. Dan dari tim Eagle Eye ini mereka nggak kesulitan sama yang namanya inisiator karena Desonatanya 1, 2, 3 kali connect cukup sakit itu ada Elis dari arah belakang. Berhasil membunuh seorang Loyi kali ini. Feather Airstrike mencoba mengusir. Airstrike-nya sakit dia banget. Dia nggak bisa nge-defense sama sekali. Legendary dapat seorang Ranger Shutdown berhasil dibunuh seorang Benedetta oleh seorang Brody. Masih berusaha bertahan tapi tidak bisa. What an play dari kedua tim dan congratulations untuk Eagle Eye di mana permainan yang untuk early gamenya ini ya Brody-nya benar-benar ini ya sempat naik dikit di early-nya, dia agresif banget, sempat bisa hampir dapat double kill kan untuk early-nya. Tapi soalnya karena Brody itu memang power spike-nya dari early sampai mid game, mid to late udah fall off gitu ya. Menurut BBG sendiri kalau untuk Jawhead di duelin sama Elis nih dia lebih main cari
lebih cari ini nggak sih, timing ngerusuh aja, kayak strat ini, kayak main cow, dia main cut wave minion di cut, terus dia bisa menang rotasi di awal. Kalau misalnya si Jawhead yang nge-cut, Elite-nya tuh bisa lebih cepat nge-cut gitu loh. Kan dia Oh iya sih, dia bisa ini ya. Dia bisa langsung nge-cut ke arah base gitu aja, udah skip 1-2 wave, Jawhead-nya pasti kesulitan buat clear. Akhirnya tetap aja mekanisme dari kedua belah pihak antara Jawhead dan juga Elite itu adalah saling farming satu sama lain. So kita langsung lempar aja ke pos pertama kita. Yap, dan di sini ada ini ya, itemnya langsung ras. Udah ada BOD juga, ada nah untuk MVP-nya nih dari BBG sendiri nih, dari Eagle Eye lebih ke arah mananya, Granger-nya atau ke arah Parsanya? Aku lebih Granger-nya. Kenapa? Karena Granger-nya dari tadi dia pintar banget manage bagaimana dia repositioning, gimana dia meng-counter initiate kalau dia ke initiate. Jadi dia modelnya bukan core yang manja, tapi core yang bisa survive dan independent. Oh. Tapi untuk dari fight-fightnya dari Aiden Jogja ini yang menurut BBG yang impactful lebih ke arah Brody ya? Lebih tepatnya sebenarnya dari tim Aiden Jogja ini draftnya bakal bisa bekerja kalau mereka berhasil melakukan setup terhadap bagaimana caranya tim ini bisa terus nge-cast spell-nya, ngeluarin dispersion-nya, sementara dari Brody-nya juga bisa tetap terus nge-hit satu sama lain supaya nanti akhirnya waktu tim Brody ngeluarin ultimate itu dia bisa nge-burst 1 atau 2 hero sehingga mereka bisa Oh, berarti yang dimaksud dari BBG Citizen di sini itu mainnya counter attack gitu. Harus counter initiate dari tim. Oh, iya sih. Tapi mainnya jatuhnya nge-trap kan. Dia nunggu lawan yang datang ke mereka baru mereka bisa initiate gitu kan istilah. Kayak kasarannya kayak gambaran kasarnya kan. Iya, minimal mereka harus buat nge-trap dulu, tepatnya kayak mereka kiting. Oke, ya Mas. Kiting musuhnya buat lebih overcommit atau mungkin overextending karena pengaruhnya mereka sendiri. Ya baru mereka nge-panik. Oke. Game pertama kita sudah selesai dan kita bakalan break sebentar, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah yang satu ini, Bapak.